mohon tips untuk teman-teman insting yang masih galau profesi. Mana yang lebih cocok bagi insting, bisnis tanah kafling atau broker properti? Oke, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Dalam konteks sama-sama level tukang, yang lebih bagus adalah jadi broker. Kecuali kalau Anda sudah bertukar yang tadinya level tukang mau jadi bos. Kalau Anda mau jadi bos, maka lebih bagus bisnis tanah kafling. Walaupun sebetulnya bisnis tanah kafling itu mainannya sensing. Kalau Anda bermain bisnis kafling pulau, itu baru sungai, baru sumber mata air, baru. Tapi kalau tanah itu mainannya orang sensing. Tapi tetap masih lebih bagus kalau Anda levelnya mau bos, lebih bagus Anda bermain bisnis tanah kafling dibandingkan dengan menjadi broker. Kecuali kalau Anda levelnya mau tukang. Kalau tukang boleh, broker itu pilihan. Nah, tapi memang begini, bagi orang insting ini, kalau dia galau profesinya, memang itu akan selalu terjadi pada orang insting. Karena itulah bagi orang insting, letak kunci keberhasilannya supaya dia profesinya moncer, kegiatannya berkah, selalu efektif, selalu berdaya guna. Anda orang insting memerlukan orang nomor satu, dan orang nomor satu itu biasanya ada di suami Anda. Makanya carilah suami yang hebat supaya dia bisa menjadi orang satu dalam kehidupan rumah tangga Anda, pergaulan Anda, bahkan kepada profesi Anda. Kenapa? Galaunya profesi orang insting, kalau tidak disertai orang nomor satu, maka Anda pasti akan kemana-mana. Tapi gimana kalau Anda laki-laki yang galau? Maka Anda memerlukan mentor yang perlu diperlakukan seperti orang nomor satu. Ibarat suami dengan istri tadi, mentor itu seolah-olah suami Anda yang mendirection Anda, yang memberikan pengarahan-pengarahan, tetapi pada saat yang sama tempat Anda bergayut supaya dia bisa menjadi supervisor Anda sampai pada level angel investor, pada sampai angel supervisor, pada sampai menjadi angel mentor bagi Anda. Nah, Anda perlu mencari orang yang seperti itu. Bagaimana cara insting tuntas, mumtaz dalam agenda kerjanya? Kalau orang insting ingin mumtaz, ingin tuntas, karena sebetulnya yang lain-lain serba 50%, tapi instingnya sendiri yang 100%, maka kemudian entry point-nya itu adalah di 100%-nya itu. Apa 100% insting yang paling utama? Dia mesti bermanfaat banget, dia mesti relevan banget, dia mesti kontekstual banget. Nah, jadi carilah aktivitas-aktivitas yang membuat orang insting bermanfaat, relevan, dan kontekstual. Dan supaya terus itu terjaga dalam jangka panjang, carilah tangan kanan orang thinking yang bisa menjadi pipa-pipa koridor yang mengarahkan supaya manfaat, relevan, dan kontekstualnya insting itu terasa banget. Bagaimana cara mengontrol emosi negatif orang insting yang terkadang lepas kendali? Pertama adalah semua terapinya menggunakan air. Anda ambil air minum, Anda duduk, minum. Nggak cukup, Anda ambil wudhu. Anda berdiri, jalan ke tempat keran air, langsung Anda berwudhu. Nggak cukup, Anda mandi. Mandi junub, mandi besar. 3 cara itu mulai dari emosi yang paling ringan sampai emosi paling berat. Terapi Anda adalah air. Karena itulah mengapa dietnya orang insting yang paling utama itu selalu ada zam-zam di rumahnya. Setiap Anda emosi, minumlah air zam-zam sebagai terapi awal tadi. Cuma air zam-zam itu jangan digunakan buat mandi ya, dolim itu. Seberapa besar golongan darah mempengaruhi karakter insting? Kalaupun pada PG, hanya instinglah yang golongan darah itu berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan PG-PG yang lain. Tapi meskipun orang insting golongan darahnya berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan MK yang lain, tidak sampai pada level mengubah strata genetik. Jadi betul bahwa golongan darah tetap berada pada strata genetik paling bawah, nomor 5. 1 gender, 2 MK, 3 drive introvert extrovert, 4 itu adalah genetik hereditary,
resources kita, kapasitas kita yang diturunkan. Baru yang terakhir itu adalah golongan darah. Jadi pada orang insting pun, karena golongan darah berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan PG atau MK yang lain, tapi tetap tidak sampai mengubah strata genetik di atas. Insting itu mudah terpengaruh, terombang-ambing, ngikut saja kepada siapa yang ngajak. Gimana caranya untuk mengatasi agar tetap sama pendirian, tidak terbawa arus? Pertama, Anda mudah terpengaruh, mudah terpapar, mudah diajak oleh yang lain-lain, itu kodrat Anda sebagai orang insting. Dan Anda mudah ditarik ke sana ke sini oleh berbagai kepentingan, itu kodrat Anda sebagai orang insting. Ingat, orang insting genetiknya itu adalah pada RNA. Sistem karbonnya memang lebih sedikit. Kemudian ikatannya itu bukan double helix tapi single helix. Jadi wajar sejak dari genetiknya memang Anda akan mudah esok tempe suri dele atau seperti bunglon. Tapi tetap akan ada yang Anda di bagian itu kuat, yaitu adalah ketika bicara tentang spiritualitas. Maka kalau Anda tidak pengen terbawa arus dan tetap berada di tempat yang paling berkah, naikkan spiritualitas Anda. Kata kuncinya adalah menemukan sumber kebahagiaan, terutama kebahagiaan spiritual pada aktivitas Anda sehari-hari. Disitulah Anda tidak akan terbawa arus. Bagaimana agar insting bisa fokus dengan satu pekerjaan saja? Sebetulnya seirama dengan pertanyaan di atas tadi ya. Tapi oke, saya tambahkan. Cara yang paling baik kalau Anda pengen fokus dengan satu pekerjaan saja, masukkan unsur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada pekerjaan itu. Kalau Anda memang tidak menemukan, mau fokus kepada satu pekerjaan, tapi Anda tidak punya ruang untuk menjejalkan unsur-unsur kebahagiaan dalam pekerjaan itu, tinggalin. Mending cari satu pekerjaan yang lain yang kebahagiaannya tuh dapat banget di situ. Orang insting itu cenderung generalis, sedangkan yang kita tahu bahwa kebanyakan orang-orang sukses itu adalah spesialis. Apakah insting memang takdirnya demikian atau bisa diubah agar tidak menjadi semacam average person, orang yang rata-rata, sehingga tidak excellent? Oke. Orang insting dengan generalisnya akan bisa jadi orang istimewa, nantinya bahkan bisa jadi orang yang hebat. Tapi di mana rutenya? Lorongnya di mana? Koridornya di mana? Orang insting harus manjat melewati jalur sebagai orang kedua. Dia orang insting, jangan berkompetisi dengan teman-teman yang lain untuk menjadi orang nomor satu. Biarlah dulu dia menjadi orang kedua dulu di level bawahnya. Nanti menjadi orang kedua lagi di level atasnya. Nanti menjadi orang kedua lagi di level atasnya. Terus sampai paling atas, sehingga tidak ada lagi. Kecuali kalau dia sudah jadi orang kedua, dan akhirnya mau tidak ada jenjang karir lagi bagi dia kecuali jadi orang nomor satu. Ya, walaupun memang betul. Kita pakai contoh JK aja, Yusuf Kalla kan. Kurang apa bagusnya dia sebagai wakil presiden dari satu periode ke periode yang lain. Tapi begitu mau naik, mau manjat jadi orang nomor satu, ya tetap dianggap karismanya dia akan kalah sama karismanya MK yang lain. Yang terakhir kalah dengan SBY yang orang feeling. Ya, jadi memang orang insting itu potongannya memang bukan potongan orang nomor satu. Dia potongan orang nomor dua. Maka manjatlah Anda melewati jalur orang nomor dua. Dan tetaplah menggunakan generalisnya Anda. Apa yang harus dilakukan insting ketika bertemu orang yang sama-sama pemalu dengan gerak-gerik yang suka meniru alias mirroring? Contohnya saya beli jamu, dia juga beli jamu. Padahal saya dan dia nggak janjian beli barang yang sama. Apakah yang pemalu cuma insting atau sensing introvert juga pemalu? Paling pemalu itu di antara semua PG itu sensing extrovert. Yang tukang niru itu juga sensing extrovert. Insting, dia bukan jenis orang yang masking, yang pakai topeng. Dia justru sampaikan apa adanya. Jadi dia bukan peniru, dia punya respon sendiri, yang responnya itu adalah otomatis spontanitas dia, tempernya dia, tidak tanpa tedeng aling-aling. Kalau kita ngelihat orang insting, ngelihat aja apa adanya yang dia muncul. Kalau dia muncul baik memang baik, kalau dia muncul jahat memang jahat. Ya, dan orang insting berada di diametral antara paling troublemaker karena bikin masalah terus dengan orang yang paling banyak teman.
Benarkah insting mengambil keputusan berdasarkan insight, petunjuk dari langit? Bagaimana mengetahui bahwa yang diterima itu insight atau bukan? Bagaimana melatih diri untuk mendapatkan insight? Insting itu sudah punya modal untuk dia menangkap sinyal-sinyal langit. Ya, itu mengapa disebut dengan insting? Insting itu kan sebetulnya naluri menerima, bukan melewati otak, bukan melewati hati. Ya naluri, insting. Mengapa disebut insting? Nah, itu sinyalnya itu bentuknya vertikal. Ya, kalau paling bawah, kadarnya itu seperti binatang yang punya insting. Tapi paling tinggi, mengapa PG-nya orang insting itu kadar spiritualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain? Karena sinyal vertikalnya yang paling dominan dibandingkan semua PG. Maka gimana caranya supaya insight-nya menjadi benar? Sinyal vertikal itu dibersihkan. Anda jangan bermaksiat atau justru malah perkuat sinyal vertikal itu dengan amal-amal soleh yang konkret. Karena memang contoh misalnya orang lain boleh jadi meningkatkan potensi, tapi kalau orang insting itu konkret aja beramal soleh. Nah, pilihan itu beramal soleh yang lebih konkret dalam bentuk tindakan nyata, konkret, nolong orang, itu spiritualitas kan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar mencoba menaikkan potensi spiritualnya, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Itu kan buat diri dia. Kalau orang insting itu dia baru spiritualitasnya tinggi ketika dia manfaatnya besar, dirasakan oleh sekitarnya, dia konkret berbuat. Istri saya boleh jadi tahajudnya kalah dengan saya, insya Allah saya lebih rutin dibanding istri saya. Tapi dalam konteks amal soleh, istri saya lebih banyak frekuensinya. Saya baru mikir, baru berempati, masih bicara di level perasaan, istri saya udah berbuat. Karena insting yang soleh itu ukurannya adalah banyak nolong orang. Beramal soleh, frekuensinya banyak dan konkret semuanya. Bagaimana caranya insting dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah? Pertama begini, begitu ada terpaan atau terpapar masalah, pasti reaksi orang insting pertama kali tempernya itu keluar. Jadi dia langsung ngegas. Nah, tapi untuk yang masih awal-awal atau masih belum mature, mungkin itu nggak apa-apa, itu akan segera akan terbiasa terjadi. Misalnya pada insting anak kecil langsung berubah mukanya, langsung ngamuk. Itu biarkan aja, itu secara alami. Pelan-pelan kemudian ditata. Sampai pada satu titik ketika orang insting mengatasi masalah, dia bisa menjadi cool, menjadi tenang, dan kemudian mengalir. Tentu setiap masalah yang dihadapi oleh orang insting itu solusinya adalah mengalirkan. Karena tugas orang insting, kehadirannya di dunia, sunatullahnya itu adalah mengubah jalur mampet menjadi mengalir. Maka carilah sisi-sisi yang membuat mengalir, nanti masalah akan selesai dengan sendirinya. Bagaimana cara insting menghilangkan trauma masa lalu? Jadi ini memang susah. Trauma itu memang akan selalu terjadi. Saya tidak mungkin menyuruh kepada Anda menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh para psikoanalis yang lain, bahwa Anda trauma tentang apa? A misalnya. Anda coba lagi menghadapi atau mengulang lagi kejadian seperti A itu, dan kemudian menggunakan pendekatan baru, sehingga lama-kelamanya traumanya hilang. Saya tidak akan menyarankan seperti itu, karena sudah pasti kita jangan masuk jurang yang kedua kali. Jadi saya tidak akan menyuruh Anda, katalah misalnya, mohon maaf nih ya, Anda mengalami kekerasan seksual dari orang lain. Kan nggak mungkin saya suruh, udah coba lagi kekerasan seksual itu, tapi sekarang hadapi dengan sikap yang berbeda. Kan nggak mungkin. Maka cara yang lebih baik itu adalah dengan terapi spiritual. Tujuan terapi spiritual itu untuk apa? Untuk lebih menerima masa lalunya. Jadi kejadian-kejadian buruk, seburuk apapun yang menyebabkan trauma itu, dengan terapi spiritual itu kemudian bisa diterima. Jadi dia misalnya dengan sikap tawakalnya, dengan zikirnya, dengan sabarnya, dengan perenungan-perenungan yang kemudian
bersandar sepenuhnya bahwa memang Allah, kalau sudah terjadi, Allah sudah takdirkan, dan bagaimana kita move on ke depan. Tapi semua pendekatan itu, karena orang insting diberi resources spiritual yang besar, maka gunakanlah resources spiritual tadi untuk dijadikan sebagai treatment-treatment atau terapi-terapi. Bagaimana cara insting menghadapi atau mendampingi sensing ekstrovert? Insting harus bersedia jadi budaknya orang sensing ekstrovert. Mohon maaf nih, saya menggunakan istilah yang ekstrim supaya mudah banget dicerna maksudnya ya. Budak ini dalam tanda petik itu adalah orang yang benar-benar harus nurut, patuh, karena memang orang insting itu inferior di mata orang sensing. Pada saat yang sama, secara otomatis sensing merasa superior terhadap orang insting. Pasangan ini, inferior superior ini, udah ditakdirkan oleh Allah. Memang skemanya begitu. Tidak ada satu kejadian dalam pasangan inferior superior itu menyamping. Jadi misalnya orang sensing superior terhadap orang insting. Ternyata insting merasa inferiornya sama orang thinking misalnya. Itu kan tidak berpasangan. Nggak begitu, karena kaidahnya dan ini diyakini banget sebagai skema Stephen yang justru paling menjelaskan dalam hubungan segi lima, inferiornya orang insting itu pada saat yang sama menjadi superiornya orang sensing. Sehingga supaya itu harmonis, memang mau tidak mau insting dalam tanda petik harus bersedia dikerjain terus sama orang sensing. Kalau itu bisa diterima, maka akan harmonis. Tapi kalau sensingnya itu naik makom, maka proses ngerjain, proses memperbudak itu pasti tensinya akan berkurang dan dia akan merespek lebih baik. Tapi itu sangat tergantung orang sensingnya itu makomnya tinggi apa enggak. Kalau setara, ya akan terjadi seperti itu yang tadi saya sebutkan di awal. Mengapa insting mudah tertarik dengan sensing dan sensing seolah sangat terlihat wah sekali bagi MK insting? Ya karena air itu ketelan bumi atau air itu disapu angin. Kalau air ketelan bumi itu berarti Anda sedang ketelan sensing introvert. Kalau Anda air disapu angin itu karena Anda kesapu oleh sensing extrovert. Bumi sensing introvert, angin itu sensing extrovert. Bagi Anda dua-duanya bumi menyilaukan, angin menyilaukan. Ya, karena Anda kan berada di tengah-tengahnya di antara itu. Ya, jadi wajar kalau kemudian secara chemistry dan ini sekaligus menjadi pasangan, orang insting merasa inferior di mata kepada orang sensing. Pada saat yang sama, orang sensing merasa superior di atas kepada orang insting. Jadi wajar kalau Anda jatuh cinta pada orang sensing, jatuh cintanya pada level bucin. Anda respect pada orang sensing, respect level tinggi, takzimnya level tinggi, hormatnya level tinggi. Sehingga seolah-olah bagi Anda, orang sensing itu kemilau banget tadi ya. Insting itu seperti unsur air. Adakah hujan mampu memperlahankan atau merawat sisi liar buasnya orang insting dan berupaya menenangkan penyakit traumatik insting serta sebabnya? Tadi saya sudah jelaskan ya, buasnya orang insting bisa diatasi dengan minum air, terutama zam-zam. Habis itu wudhu, habis itu baru kemudian mandi. Kalau mandi di kamar mandi nggak cukup, ke kolam renang nggak cukup, ke laut nggak cukup, nyelam ke dalam sumur. Pokoknya air itu paling bagus buat insting. Tapi memang hal yang paling saya sarankan, cara merawat mau buasnya, mau tingkat kekebalan tubuhnya, dietnya orang insting itu adalah zam-zam. Jadi bagi orang insting, pantangan di rumahnya tidak ada air zam-zam. Apa yang harus dilakukan jika insting sering disalahpahami karena cenderung sering memendam dan sulit mengatakan masalahnya? Jangan dipendam. Kalau Anda orang insting, jangan dipendam. Insting itu harus menjadi buku yang terbuka. Harus menyampaikan semua apa yang Anda jadi unek-unek Anda. Kalau nih, misalnya Anda tidak punya orang yang mau mendengarkan curhatan Anda, mau menjelaskan masalah-masalah Anda, kalau Anda ingin bukunya dibuka tetapi nggak ada yang mau bacanya gitu, paling enggak Anda curahkan dulu kepada benda.
Ya kan, ngomong kayak di depan cermin, luahkan perasaan Anda. Sekali lagi, insting jangan dipendam. Makin banyak dipendam, itu yang mengakumulasi menjadi trauma. Dan akhirnya mengapa orang insting, angka statistik bunuh dirinya memang lebih tinggi daripada yang lain. Supaya Anda tidak bunuh diri, jangan memendam masalah Anda. Sampaikan kepada orang lain. Jadilah buku yang terbuka. Apa sarannya jika insting seringkali merasa sendiri karena kurang atau tiada sahabat terdekat yang benar memahami walaupun banyak temannya? Sebetulnya begini, Anda jangan salah orientasi ya sebagai orang insting. Anda tidak perlu memaksakan diri punya banyak sahabat. Anda cukup memiliki teman yang banyak, itu sudah cukup menjadi sumber kebahagiaan Anda. Siapa yang Anda benar-benar perlukan? Orang yang terdekat, yang menjadi sahabat, yang harus menjadi tempat Anda mencurahkan, meluahkan seluruh perasaan dan emosi Anda. Itu orang nomor satu tadi. Ya kalau Anda perempuan, itu suami Anda harusnya. Jangan suami orang lain ya, suami Anda. Kalau Anda laki-laki, Anda mesti punya mentor yang mau berperan seperti suami kepada seorang istri. Itu sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Jadi, jangan disorientasi. Yang Anda perlukan teman yang banyak. Kata sahabat itu cukup digantikan dengan orang satu yang baik, yang bisa menjadi tempat Anda bergayut. Apakah insting sulit percaya kembali ketika sudah dikecewakan dan sering dibohongi? Jika sampai dikecewakan itu pada level trauma, memang iya, dia akan sulit untuk kembali mempercayai. Tapi jika belum sampai pada level trauma, justru malah insting bolak-balik akan sering ketipu, sering dibohongi, sering dikerjain orang. Makanya orang insting itu nggak bisa bisnis dengan model memberikan pinjaman kepada pembelinya. Karena dia akan nggak tega untuk nagih, dan ketidaktegaannya itu justru bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu terjadi. Nah, apakah orang insting menjadi sering dibohongi itu menjadi menghentikan kegiatan itu? Tidak, panggilan insting dia tetap dia akan lakukan, tidak akan kapok sepanjang tidak sampai pada level trauma. Nah, kalau trauma, maka seperti yang jawaban di atas jawabannya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan saat insting yang serba bisa ingin melakukan berbagai hal, tapi berada di kantor yang dituntut kerja dengan satu posisi dan pekerjaannya berulang tiap hari, bikin jenuh. Jawaban ini hampir sama dengan MK yang lain yang mengalami situasi seperti ini. Jawaban saya adalah, kita pakai asumsi saja, hukum Pareto berlaku dalam kehidupan Anda. Pekerjaan rutin itu 80%. Tidak mungkin pekerjaan rutin itu yang benar-benar berbeda sekali dengan Anda sampai pada level 100%. Kecuali Anda hidup di Korea Utara mungkin ya, tapi saya kira di Indonesia tidak. Jadi Anda, pekerjaan rutin itu anggaplah sebuah lingkungan pada kondisi 80% yang bikin Anda jenuh tadi. Tapi Anda tetap punya ruang, keserbabisaan Anda itu dipakai buat nolong teman, dan itu ruangnya ada 20%. Ketika Anda jalur nolong orang yang Anda lakukan karena minat, karena hobi, karena panggilan jiwa, karena Anda ikhlas, karena Anda rela, ingat loh, nanti lama-kelamaan yang 20% itu akan diterima oleh sekitar Anda sebagai kinerja, sebagai prestasi, yang nanti lama-kelamaan akan berbalik. Yang membosankan itu cuma 20%, yang 80% itu Anda banget. Karena serba bisanya Anda lama-kelamaan mendapatkan momentum, mendapatkan ruang. Jadi bersabarlah untuk memulai dari yang 20% tadi. Kalau ada insting yang tak mempunyai sifat rela berkorban, bahkan cenderung selalu mementingkan dirinya sendiri, apakah yang menjadi penyebabnya? Mungkin dia sedang menderita apa yang disebut dengan scarcity mentality. Padahal harusnya orang insting itu abundance mentality. Jadi dia terjerembab pada level paling bawahnya orang insting, yang dia selalu mengalami mental kelaparan. Sehingga sangat selfish, sangat egois, sangat mementingkan diri sendiri. Itu level hewaninya orang insting. Padahal harusnya orang insting itu level malaikat. Nah, orang insting itu adalah berada pada rentang yang paling bawah seperti binatang, yang paling ideal seperti malaikat.
itu rentangnya itu adalah rentangnya orang insting yang seperti itu. Jadi dia harus banyak bergaul, silaturahim, berinteraksi dengan orang lain sampai lama-kelamaan abundance mentality-nya itu muncul. Bagaimana cara kalibrasi insting dan membangkitkan motivasinya agar stabil? Kalibrasi insting itu adalah silaturahim, beredar, bersirkulasi, sering-sering mendatangi teman, terutama adalah mendatangi teman yang sakit, yang bermasalah, supaya bisa dibantu. Setidaknya dengan doa, didatangin Anda saja, orang insting, orang yang sakit itu jadi sembuh. Karena Anda itu dalam konteks silaturahim, punya nilai yang bagus di mata orang lain, maka kehadiran Anda itu akan menjadi value bagi orang lain. Itu yang kalibrasinya orang insting. Bagaimana supaya Anda stabil? Yang perlu diingat, insting itu memang stabil. Di mana dia stabilnya? Dalam ketidakstabilannya. Jadi Anda jangan berharap bahwa Anda akan bisa menjadi stabil dalam kestabilan. Karena Anda akan stabil dalam ketidakstabilan. Jadi, ketidakstabilan Anda itu adalah berkah, adalah rahmah yang Anda mesti terima, karena itu adalah paket. Bagaimana supaya Anda tetap bisa motivasinya tetap tinggi? Ya, berarti resepnya tadi. Pekerjaan Anda, apa yang akan Anda lakukan, selalu Anda takar dengan kebermanfaatan, relevansi kontekstual, dan memasukkan sebanyak-banyaknya unsur kebahagiaan dalam kegiatan Anda. Itu akan stabil dengan sendirinya. Sejauh mana kekuatan doa dan ketepatan naluri bagi MK insting berbanding yang lain dan penjelasannya? Asal orang insting itu jauh dari maksiat, sinyal atau naluri instingnya itu akan sangat kuat, lebih kuat dari yang lain. Ingat bahwa spinal otak yang memanjang dari atas ke bawah itu miliknya orang insting, dan itu antena yang kuat. Maka orang insting dalam membaca naluri ketepatannya akan lebih bagus, asal antena yang panjang itu jangan dirusak dengan maksiat. Maka kalau dia suci, apalagi banyak pahalanya, banyak amal solehnya, sinyalnya memang akan sangat kuat sekali. Bahkan bisa sampai kepada cirinya orang mukmin itu adalah matanya Allah, pikirannya Allah, itu adalah lebih dekat ke orang insting justru. Bagaimana menanggapi galau jiwa bagi insting dan tidak merasa bahagia? Obatnya orang insting itu adalah teman. Kalau orang feeling kan sahabat. Kalau orang insting itu teman, maka Anda jangan menjadi orang insting yang berkutat di dalam kamar, chatting-chattingan doang. Anda harus ketemu muka dengan orang lain sebagai teman Anda. Setelah Anda berhasil mendapatkan satu teman, tambahlah dengan satu teman yang lain, kedua, ketiga, keempat. Itu sumber kebahagiaan Anda. Tapi di balik pertemanan Anda yang banyak tadi, sumber kebahagiaan yang utama adalah Anda punya senderan besar sebagai orang nomor satu. Kalau istri punya suami yang kuat, kalau suami punya mentor yang kuat, sebagaimana jawaban saya di atas tadi. Saya insting yang ingin memulai bisnis, tapi saya galau ingin memulai bisnis apa. Dikarenakan banyaknya hal yang saya rasa bisa saya kerjakan dan kesukaan saya mempelajari hal-hal yang baru. Bagaimana tips agar saya mengetahui passion saya yang sebenarnya untuk saya lanjutkan sebagai bisnis? Karena saya ingin bisnis yang bukan sekedar cari duit, melainkan bisa untuk jangka panjang, tidak membuat saya bosan. Kalau bukan sekadar cari duit, melainkan bisa untuk jangka panjang, ini saya ambil sebagai kata kuncinya ya, maka Anda harus menjadi sosiopreneur dalam bisnisnya. Anda menjadi pebisnis yang sebetulnya lebih mementingkan benefit sosial. Anda menjadi akan berbahagia, hilang rasa bosan ketika Anda merasakan indahnya berbagi. Cuma dalam hal ini penting disadari ketika Anda ingin menjadi bisnis, dan ini sebetulnya berlaku bagi semua MK. Anda perlu bertanya terlebih dahulu di awal. Anda mau jadi bos atau menjadi tukang? Ya, itu yang paling penting, pertanyaan terbesar itu supaya nantinya Anda benar-benar menemukan passionnya di skala yang sesuai. Kalau Anda terpanggil untuk menjadi tukang, jadilah tukang yang hebat. Kalau Anda terpanggil menjadi bos, jadilah bos yang hebat. Baru kemudian dibawa kemana? Patokannya yang tadi bagi orang insting. Sosiopreneur sampai bisa merasakan
kebermanfaatan yang tinggi, indahnya berbagi. Saya dan suami MK-nya sama-sama insting. Apakah ada saran masukan dari Ayah Farid untuk kami agar semakin harmonis membina rumah tangga? Terima kasih. Jawabannya sudah pasti ada 3 itu ya solusi Steven. Ciptakan hubungan trilateral, kemudian memperjarang pertemuan suami dan istri, dan kemudian jadikanlah sang suami itu naik makom. Nah, tentu itu saran yang resep utama. Jadi kalau Anda sudah sama-sama insting, jangan kemudian mengabaikan 3 solusi tadi. Anda bisa melakukan salah satu, yang kedua, atau tiga-tiganya sekaligus. Oke, saya tidak bisa memberikan saran yang lebih khusus karena ini forum umum. Anak kami FE, umur 9 tahun, kelas 3 SD, kurang pede untuk komunikasi di depan umum. Terkadang ditanya guru saja susah mau jawab. Bagaimana meningkatkan PD-nya dan les apa yang cocok untuk anak FE? Ini saya asumsikan bahwa Anda ini orang insting ya, punya anak FE. Artinya Anda menjajah anak Anda. Kalau direction dari Anda itu segalak orang insting, galaknya keluar banget, sehingga orang feeling itu kemudian menciut karena karena Anda mengalahkan dia. Jadi kalimat biasa saja udah terasa serangannya, apalagi Anda galak gitu kan, temper gitu, apalagi kemudian menyalak-nyalak. Nah, orang feeling otomatis akan kurang pede dong. Maka caranya adalah karena Anda orang insting menghadapi anak feeling yang kurang pede tadi, ya fasilitasi aja agar anak feeling tadi mudah bergaul sampai kemudian dia diterima oleh lingkungan sekitarnya, teman-teman peersnya, dan akhirnya malah bisa menjadi bos atau memfasilitasilah anak itu supaya bossy dengan teman-teman yang lain, dan akhirnya lama-kelamaan muncul sikap kepemimpinan dia karena dia dijadikan kepala klik atau bahkan kepala gangster di lingkungannya. Itu menunjukkan bahwa feeling dia keluar. Tinggal bagaimana jangan gangster yang negatif, tapi gangster yang positif. Bagaimana penggeblengan untuk anak insting? Kalau dia anak insting, cukup dia dimasukkan ke sekolah umum, diikutkan kepada ekstrakurikuler yang tanpa tekanan. Apalagi kalau ekstrakurikulernya yang paling bagus yaitu adalah yang berhubungan dengan air, misalnya renang, polo air, atau apapun lah olahraga air, atau yang berkaitan dengan air, karena kebahagiaannya orang insting ada di situ. Nah, tapi semuanya itu tanpa tekanan. Sampai pada satu level, dia mature, terbentuk, dia mencintai profesinya, dan dia pengen sampai pada level deliberate practice, dia udah ketemu lah sesuatu itu, baru kemudian Anda mulai memasukkan target-target juara itu secara soft banget. Tidak pakai bentakan, tidak pakai ancaman, tidak pakai tempelengan, tidak pakai cubitan, harus soft. Sampai dia benar-benar merasa itu tereksploitasi kegemaran dia. Troublemaker dan ember, apakah personality negatif insting? Ember itu yang paling ember itu feeling extrovert kayak saya. Saya paling susah nyimpan rahasia. Ya. Jadi kalau ember sebetulnya feeling extrovert, tapi memang insting juga sih, tapi nggak separah orang feeling. Troublemaker betul nggak? Iya, kalau misalnya orang instingnya itu masih mentah, belum mature, karena dia menjadi orang yang pemarah, orang yang galak, orang yang sebentar-sebentar pengen ngamuk gitu kan. Itu pada skala permainan di level anak-anak, atau mungkin di kalangan orang dewasa yang masih belum saling paham satu sama yang lain, ya terkesan memang orang insting itu ya tadi suka marah, suka ngamuk, tempernya itu yang seringkali menonjol duluan. Dan memang kalau kita lihat tipologi wajahnya orang insting itu kan memang serba tajam-tajam. Jadi orang yang kalau nggak kenal orang insting menganggap kesan pertamanya orang insting itu galak. Tapi begitu udah masuk dengan orang insting, cekakakan, cekikikan, enak berteman, tidak ada manipulasi, tidak ada vested interest, dia jujur, dia apa adanya, sehingga kita dengan orang insting itu berteman nggak pakai kagok-kagok, nggak pakai takut-takut, nggak pakai masking-masking, karena bergaul dengan selalu apa adanya. Itu enaknya orang insting. Apakah sangat berpengaruh sekali bagi psikis insting apabila dia memiliki tekanan dalam hidupnya, baik kecil maupun besar? Apakah itu memang karena dirinya insting yang memang tidak bisa adanya tekanan, atau bagaimana, Ayah?
Tadi sore saya baru cross check ke Bunda ya, teman-teman cabang Jakarta Selatan menyebut Bunda ini Ummul Stephen. Nah, jadi saya cek sama Bunda. Bunda sekarang lebih banyak tekanan ya dari mana-mana karena begitu nanganin santri, pembina, ustadz, jumlahnya banyak di banyak titik. Kadang kekurangan uang, kadang ada masalah, kadang ada santri yang kabur. Tekanannya banyak. Tapi Bunda senang. Dan saya tanyakan, Bunda lebih bahagia setelah nanganin menjadi mudir RKS? Iya, saya lebih bahagia sekarang. Jadi sebetulnya betul bahwa tekanan itu akan membuat insting itu terkucil, tersudutkan, dan akhirnya menjadi dia tidak bahagia. Tapi kalau tekanannya itu memang tekanan yang berkaitan dengan kegiatan yang membahagiakan, mungkin itu bisa menjadi perkecualian. Jadi kuncinya adalah seberapa bahagia Anda dalam tekanan ataupun dalam sedikit tekanan. Jadi besarnya bahagianya Anda lebih penting atau variabel yang lebih penting dibandingkan dengan jumlah tekanan Anda. Bunda karena bahagia walaupun tekanannya tinggi menjadi mudir RKS, ya Bunda tetap mengatakan bahwa dia merasa lebih bermanfaat sebagai orang dalam posisi ketika dia memegang jabatan sebagai mudir RKS. Apa sarannya jika insting seringkali merasa sendiri karena kurang atau tiada sahabat terdekat yang benar memahami walaupun banyak temannya? Sebetulnya begini, Anda jangan salah orientasi ya sebagai orang insting. Anda tidak perlu memaksakan diri punya banyak sahabat. Anda cukup memiliki teman yang banyak, itu sudah cukup menjadi sumber kebahagiaan Anda. Siapa yang Anda benar-benar perlukan? Orang yang terdekat, yang menjadi sahabat, yang harus menjadi tempat Anda mencurahkan, meluahkan seluruh perasaan dan emosi Anda. Itu orang nomor satu tadi. Ya kalau kalau Anda perempuan, itu suami Anda harusnya. Jangan suami orang lain ya, suami Anda. Kalau Anda laki-laki, Anda mesti punya mentor yang mau berperan seperti suami kepada seorang istri. Itu sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Jadi, jangan disorientasi. Yang Anda perlukan teman yang banyak. Kata sahabat itu cukup digantikan dengan orang satu yang baik, yang bisa menjadi tempat Anda bergayut. Saya insting yang ingin memulai bisnis, tapi saya galau ingin memulai bisnis apa. Dikarenakan banyaknya hal yang saya rasa bisa saya kerjakan dan kesukaan saya mempelajari hal-hal yang baru. Bagaimana tips agar saya mengetahui passion saya yang sebenarnya untuk saya lanjutkan sebagai bisnis? Karena saya ingin bisnis yang bukan sekedar cari duit, melainkan bisa untuk jangka panjang, tidak membuat saya bosan. Kalau bukan sekadar cari duit, melainkan bisa untuk jangka panjang, ini saya ambil sebagai kata kuncinya ya, maka Anda harus menjadi sosiopreneur dalam bisnisnya. Anda menjadi pebisnis yang sebetulnya lebih mementingkan benefit sosial. Anda menjadi akan berbahagia, hilang rasa bosan ketika Anda merasakan indahnya berbagi. Cuma dalam hal ini penting disadari ketika Anda ingin menjadi bisnis, Anda perlu bertanya terlebih dahulu di awal. Anda mau jadi bos atau menjadi tukang? Ya, itu yang paling penting, pertanyaan terbesar itu supaya nantinya Anda benar-benar menemukan passionnya di skala yang sesuai. Kalau Anda terpanggil untuk menjadi tukang, jadilah tukang yang hebat. Kalau Anda terpanggil menjadi bos, jadilah bos yang hebat. Baru kemudian dibawa kemana? Patokannya yang tadi bagi orang insting. Sosiopreneur sampai bisa merasakan kebermanfaatan yang tinggi, indahnya berbagi. Saya insting, istri dan anak kedua intuiting, anak pertama feeling. Dalam rumah tangga, dalam konsep Stephen, sebaiknya siapa yang lebih baik menjadi parent leader, saya atau istri? Kalau namanya parent leader terbaik, itu tetaplah suami. Ya, tapi dalam konteks ini, karena kedudukan istri dengan anak itu mesti didukung, insting mendukung intuiting kan? Maka supaya tidak terasa capeknya, ya orang insting sebagai suami tadi harus naik makom, naik kaliber atau naik level.